Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fahad Azizi. Kali ini kita akan meneruskan video yang kemarin. Sekarang kita masuk ke materi mabadi fikih, prinsip-prinsip dasar fikih. Ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fiqhu fikih, ta'rifuhu, pengertian fikih. Pengertian fikih terbagi menjadi 3. Yang pertama al-lughawi secara bahasa, yang kedua asy-syar'i secara syariat, yang ketiga al-istilahi secara istilah. Pengertian fikih secara lughawi, secara bahasa itu adalah al-fahmu, paham atau mengerti. Contoh, faqih itu riyadiyat, saya paham matematika. Atau faqih itu fiza, saya paham fisika. Itu bisa saja digunakan menggunakan kata fikih secara bahasa. Ini awalnya umum. Nah, kemudian dikhususkan oleh pengertian yang kedua, ta'rifuhu, pengertian fikih asy-syar'i secara syariat adalah al-ilmu bimasailid din, ilmu tentang masalah-masalah agama atau perkara-perkara agama. Jadi tadinya awalnya bisa digunakan di mana saja, kemudian dikhususkan secara syariat hanya terkhusus masalah-masalah agama seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tauhid, ilmu akidah. Itu kan ilmu yang membahas masalah-masalah agama. Itu bisa disebut dengan fikih. Makanya kalau di hadis kan qala Rasulullah may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fakihkan ia dalam masalah agama. Nah, di situ kan menggunakan yufaqihu fiddin. Jadi semua masalah agama, tidak hanya tertentu kepada ilmu fikih aja. Lanjut, pengertian yang ketiga, ini lebih khusus lagi. Pengertian fikih secara istilah adalah al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-far'iyyati, ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat furu'. Jadi tadinya tentang semua masalah agama, kemudian dikhususkan jadi ilmu-ilmu tentang hukum syariat saja yang sifatnya furu'. Makanya ada beberapa mazhab. Nah, kemudian setelah kita mengetahui 3 pengertian ini, lanjut ke maudu'uhu, objek kajian fikih. Kalau misalkan di nahwu kita ada, misalkan gini, nahwu itu objek kajiannya apa? Teks atau akhir kata. Misalkan sorof itu sigot kata, objek yang dikaji. Nah, kalau di fikih, objek yang dikaji adalah af'alul ibad min haitsu ta'alluqul ahkami asy-syar'iyyati biha. Pekerjaan seorang hamba dari sisi keterkaitannya dengan hukum syariat yang berkaitan dengannya. Nah, maksudnya apa? Contoh begini, saya beri contoh. Misalkan Anda memberi uang ke fakir miskin, misalkan sedekah. Itu kan memberi uang, itu kan af'alul ibad, pekerjaan seorang hamba. Nah, kemudian apa hukumnya? Keterkaitan dengan hukum syariat apa? Hukumnya apa? Sedekah misal hukumnya sunnah. Kalau zakat misal hukumnya wajib. Kalau misalkan mencuri, maka hukumnya apa? Hukumnya haram. Nah, itu yang dikaji itu af'alul ibad, pekerjaan hamba. Kemudian lanjut al-fiqhu fadluhu, keutamaan fikih. Terbagi menjadi 2, al-fadlul am lil ilmi syar'i, al-fadlul khas bi ilmil fikih. Yang pertama al-fadlul am lil ilmi syar'i. Ya, sebagaimana ilmu-ilmu lainnya, sebagaimana ilmu-ilmu syariat yang lain, fikih juga mempunyai keutamaan-keutamaan ilmu syariat yang lain. Apa keutamaannya? Itu seperti dikatakan pada ayat
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi ya sama seperti keutamaan ilmu-ilmu lainnya secara umum. Nah, keutamaan khusus yang hanya dimiliki ilmu fikih, tidak ilmu yang lainnya adalah kita baca ini. Qala Ibnu Jauzi, a'zamu dalilin ala fadilati syai' an-nazaru ila samaratihi. Wa man ta'ammala samaratal fikhi alima annahu afdalul ulum. Tanda sesuatu itu adalah mulia, atau tanda dari utamanya sesuatu itu dilihat dari manfaatnya. Dan barang siapa yang merenungi manfaat dari fikih, maka ia akan mengetahui bahwa fikih itu adalah ilmu yang paling utama. Maksudnya gini, ketika kita merenungi manfaat fikih, itu kita mengetahui bahwa fikih ini yang paling utama timbang ilmu-ilmu yang lain. Karena yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat itu adalah ilmu fikih. Orang bertanya tentang haji, rukun-rukun haji, orang bertanya tentang tata cara sholat, misal, atau tata cara wudhu yang benar dan baik. Itu kan kita harus mempunyai ilmu fikih, itu yang paling penting karena kita praktekkan. Berbeda misalkan dengan ilmu nahwu, ilmu shorob, ilmu tafsir misal, itu kan ilmu-ilmu yang jarang dibutuhkan oleh orang awam. Sedangkan fikih itu adalah praktek kewajiban yang kita lakukan setiap hari. Jadi termasuk ilmu yang utama. Itu adalah keutamaan khusus ilmu fikih. Selanjutnya fikih istimdaduhu, sumber-sumber pengambilannya, ya dari Quran, dari hadis, dari ijma, dari qiyas. Tapi ini nanti masuknya ke usul fikih, nanti kita bahas. Lanjut, hukmu ta'allumihi, hukum mempelajarinya. Hukum mempelajari fikih apa sih? Ada dua, ma ta'allumuhu fardu ainin, ma ta'allumuhu fardu kifayatin. Nah, ada yang mempelajarinya itu wajib bagi kita. Contohnya apa? Iya, tata cara sholat, tata cara puasa, rukun-rukun zakat. Itu kan wajib kita mengetahuinya karena itu ibadah wajib. Dan semua orang diwajibkan, orang-orang awam wajib sholat, semua orang muslim wajib mengetahuinya. Nah, itu wajib, maka hal itu wajib untuk dipelajari. Nah, yang kedua, ma ta'allumuhu fardu kifayatin, sesuatu yang dipelajari yang hukumnya fardu kifayah, cukup sebagian saja. Contoh fikih-fikih yang susah, contohnya apa? Contohnya misalkan zakat saham atau hal-hal yang rumit lah dalam ilmu fikih. Nah, itu yang wajib itu hanya ulama-ulama saja. Maksudnya tidak diwajibkan untuk ke setiap muslim. Nah, sekian dari saya. Besok kita akan lanjut ke marhalah pembagian tahapan fikih. Jika bermanfaat bisa di like dan subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.